Ayo jalan lagi. Ya, kita lanjutkan polemik kita malam hari ini yang membahas tentang Gubernur Jakarta dan kasus-kasus yang melingkupi persiapan menuju Pilkada 2017. Saya ke Bung Agung lagi. Iya. Bung Agung, kalau dengan selama ini dengan dukungan penuh dari partai, hubungan antara Pak Ahok dengan birokrasi itu tidak terlalu mesra. Bagaimana nanti peluang atau kemungkinan-kemungkinan jika dia maju lewat independen? Apakah halangan dari partai di Dewan itu akan semakin menguat daripada sekarang? Iya, saya kira iya semakin menguat ya. Apalagi kemudian kalau dilihat dari karakter Ahok, mungkin serapan anggaran malah makin minus dibanding sekarang. Nah, cuman yang ingin saya cermati adalah tentang studi perilaku pemilih. Ini menarik ya. Bahwa dari 100% asumsi atau survei itu rata-rata pemilih cuma 40%. Ya, jadi kalau Ahok sekarang mengumpulkan 1 juta, yang memilih paling cuma 400.000. Itu maksimal. Nah, kemana yang 600.000? Ya tadi dikatakan oleh Pak Pri bahwa ada yang dipaksa untuk memberikan KTP misalnya. Yang kedua kampanye. Ya, tadi Pak Margarito mengatakan bahwa sah-sah saja membuat kasus sumber waras ataupun taman BMW itu menjadi perbincangan di kampanye. Dan ini masuk kategori negatif campaign. Dan orang yang kemudian terpengaruh oleh isu tersebut, kemudian percaya bahwa Ahok terlibat, mungkin dia akan mengalihkan pilihannya. Nah, ini setidaknya 2 faktor yang menurunkan pemilih Ahok. Ya, ini studi perilaku pemilih seperti itu, ini objektif di mana-mana. Nah, yang paling penting adalah saya kira kenapa kemudian Ahok ini mendapatkan dukungan sedemikian masif, perlu juga tadi diungkap tentang dukungan Jokowi. Ya, memang selama ini persepsi publik di Jakarta mengatakan bahwa Jokowi mendukung Ahok. Setidaknya ketika Ridwan Kamil datang ke Jokowi meminta restu atau meminta pertimbangan, Jokowi mengatakan Anda sebaiknya berkonsentrasi di wali kota. Ya, setidaknya ini mendukung Ahok karena saat itu memang penantang yang paling potensial itu Ridwan Kamil. Nah, kalau kemudian PDIP di last minute tadi saya katakan mendukung Ganjar atau Risma, bahkan kedua-duanya diterjunkan. Saya tidak yakin ketika Ganjar dan Risma meminta restu ke Jokowi atau berkonsultasi ke Jokowi, Jokowi akan mengatakan seperti dia mengatakan pada Ridwan Kamil. Karena tidak berani karena Megawati mendukung Ganjar atau Risma. Saya kira memang situasinya belum aman betul buat Pak Ahok. Dan ini PR besar. Jadi saya juga tidak terlalu optimis ya. Kalau kemudian PDIP mencalonkan Risma, lalu kampanye secara masif ya, mungkin teman Ahok di sini perlu bekerja keras. Itu saja catatan buat diskusi kita kali ini. Baik, oke Pak Pri, apakah cuma Pak Jokowi yang menjadi kekuatan di belakang Pak Ahok ini? Sebentar, belum jawab itu. Yang dari Mas Agung tadi. Itu sebelahnya mikir-mikir ini. Yang mana Pak? Kiri kanan? Katanya kalau PDIP apapun yang diterjunkan tetap Pak Ahok tadi terus menjadi mikir-mikir Bapak. Waduh, Pak Ganjar. Wah gitu, kaget gitu. I'm sorry. Sekarang gini. Saya cuma pengen nanya Ganjar siapa maksudnya. Terus gini. Nggak kenal. Saya nggak akan siapa itu gini. Cuma saya akan memberikan ilustrasi gitu. Ya, semua itu kan orang punya bulu perasaan gitu. Memang ada sesuatu kekuatan di belakang, nggak saya sebutkan nanti terlampau banyak yang kekuatan itu. Ini saya main WA itu ada yang ngeluh, gimana Pak? Facebook saya diblokir tanpa pemberitahuan. Facebook itu kan ada Facebook Indonesia sama internasional. Siapa yang bisa mengendalikan, siapa operatornya itu? Itu karena dia baru posting, hitung-hitungan. Temen Ahok katanya cuma nggak punya duit, itu nyewa booth di mall sekian sampai miliar-miliar gitu. Besoknya blokir. Ada kekuatan tertentu. Nah, kalau Facebook aja ya kan bisa dia blokir, institusi aparat penegak hukum kira-kira bisa diblokir nggak? Kalau menurut saya bisa. Jadi ada saya nggak nuduh ya. Ada kekuatan yang tapi sangat besar. Ada kekuatan yang sangat besar gitu. Gitu loh. Baik. Kalau Pak Margarito? Untuk saya sih satu saja gitu ya. Kalau semuanya pada baik itu baju pasukan orangnya banyak di bawah segala macam, terus lakibnya seperti yang beliau bilang itu tadi, nah ini kita mesti cek baik-baik.
jangan-jangan Yudi Krisnandinya sini sama Ahok ini. Masa barang bagus kayak begitu dikasih nilai C? Iya, iya, iya. Enggak benar juga kan? Iya, Ini berarti kredibilitas. Jadi akhirnya jadi susah ini anak buahnya Pak Jokowi ini kok serang orang kesayangan Pak Jokowi. Ini artinya kemudian ternyata Nah, ini mesti kita pikirkan juga. artinya tidak benar Pak Jokowi sayang sama Ahok. Wallah ini atau jangan-jangan Yudinya ini yang tidak mau taat sama Iya, Pak Jokowi iya, gitu kan. iya. Lo ini kenyataan bagus di bawah dia kasih nilai C. Wah ini gimana? Iya. Iya kan? Dan kenapa begitu kita mesti pertanyakan karena ini kan merendahkan kredibilitas pemerintah juga. Ini barang bagus kok dikasih nilai kayak begitu. Setidaknya kemudian Karfik bilang ini di bawah ini bagus semua nih. Lo kok C? Kalah sama Kalimantan Tengah ya? Ya. Oke. Celaka 12. Jadi apa yang bisa kita perhatikan dari situ? Nah ini mesti Pak Jokowi mesti klarifikasi ke Pak Yudi ini. Lu ngapain kasih nilai konco gua itu nilai C? Padahal dia kerjanya bagus. Lu gimana sih lu Yud? Memang lu mau nembak gua? Iya, iya, iya. Apakah di level publik, Mas Wendo, nilai lakip cuman CC, tapi kemudian lihat God sudah nggak mampet dan segala macam, mana yang lebih diperhatikan? Jelas God itu tadi rakyat siapa yang tahu, kecuali disosialisasikan. Ya. Tapi kayak yang diberikan Bu Margaret itu tadi saya kira setuju. Harus kita bisa membuka ke arah kemanapun juga. Ya. Tapi yang dilupakan kita semuanya ini, tadi disinggung sedikit sama Pak Pri, dukungan Ahok ini dari sosial media. Oke. Dan ini luar biasa sekali. Dan itu- baik itu taruhlah ada dibikin busernya, ada ya grup Ada bayar atau mobilisasi. tidak, tapi ini tergema. Nah calon lain belum. Taruhlah baru dimulai sekarang aja pun. Ini luar biasa sekali. Ya. Apapun disamber, apapun jadi permasalahan seperti Sampai ini. ditutup Dan segala ya. Ini kekuatan. Ini nggak usah didukung mana-mana. Kalau ini kita bisa niru, misalnya calon lain bisa memaksimalkan pendekatan ini. Luar biasa. Dan itu kekuatan real publik. Kekatan deal. Karena gini, saya cuma mau ini biar ini dengan satu akun punya follower 1 juta atau 7 juta, dia klik itu aja, di bawahnya itu semua itu Ikut dia semua. berlapis-lapis berkali-kali dan macam-macam semuanya. Baik, oke. Bung Tobas, kita sepakat bahwa kita tidak ingin memenangkan Ahok, tapi kita ingin mencari orang yang jujur, baik, dan bisa membangun Jakarta, begitu ya? Nah, Kalau mereka mau menangkan lu mau apa? Jangan juga kalau lu bilang. Kalau dia mau menangkan ada pada gimana kayak gimana? Betul, saya setuju. Memang kriteria calon pemimpin di DKI adalah yang seperti itu. Dan kebetulan Ya. kriteria itu ada di Ahok dan Ada kita di- ingin memenangkan Ahok. Jadi mau dimenangkan juga berarti. Tapi begini, Sebetulnya gini, Mas Latif, kalau aktivis partai ditanya memang bias. Karena biasanya dalam studi partai politik ketika dia memilih seseorang itu pertimbangannya pragmatis. Rational choice sebetulnya. Ya. Ahok itu Ini lebih beda dia dilihat politisi- popularitasnya sebetulnya. Politisi yang lain. Dia politisi jujur. Dia politisi jujur. Aktivis, human rights. Iya, iya. Jadi anti korupsi. Iya, Jadi beda dia. iya, iya, iya. Ada ininya juga imbal balik. Ketika Nasdem memilih Ahok, kemungkinan nanti dalam pemilihan 2019 suara perolehan Nasdem meningkat di Jakarta. Oke. Setidaknya itulah pilihan-pilihan dia. Itu sah-sah saja Iya. kan? Namanya Biasa. politik ya? Oh, Ya, jadi iya. bias. Seandainya makanya indikator tadi masih dalam KPK itu kemudian diabaikan karena faktor diabaikan, Bung lebih Tobas? popularitas. Setidaknya Nasdem seperti itu karena mengabaikan masih fakta-fakta itu bahwa ada di KPK? gini, ketika Nasdem melakukan satu keputusan politik, itu berdasarkan kajian yang mendalam. Itu Oke. di semua keputusan politik yang ada ya, termasuk ya di DKI Jakarta. Oke. Jadi semua hal kita pertimbangkan. Ya, termasuk juga ada isu-isu soal ada pihak yang mengangkat ada kasus ini kasus itu, kita pun juga pertimbangkan. Nah, dari hasil kajian itulah ya kita tetap menemukan bahwa ya kasusnya memang belum ada kasus. Oke. Ya. Ya. Kemudian hal-hal lain sudah kita hitung hitungan sekali loh. Apakah ini artinya dukungan itu sampai karena belum ada kasus, ketika ada kasus kemudian dukungan ditarik? Begini, kalau seorang calon dimanapun ya, ketika dia bermasalah dengan hukum, ya menurut saya ya sudahlah, Sudah. kita tinggalkan saja. Tinggalkan. Itu saja. Ini enaknya karena dia sarjana hukum gitu kan. Dan politisi jujur? Iya. Oke. Kalau dia tersangka pun bisa jadi calon. Oke. Enggak Nggak apa-apa. gugur haknya. Oh. Tidak hilang, Tapi tidak sebagai bisa sikap dikesampingkan, partai tidak mendukung mencari ditangguhkan. yang jujur? Hak juga. Oh, hak juga. Hak Oke. juga kita mesti hormat. Baik.
Kita Anda? belajar saling menghormati Ya. begitu. Dia punya pilihan. Anda mau menutup acara ini dengan lagu? Sebagai warga Setuju Jakarta. nih saya juga. Belum saya. Setuju. Ya, saya sebagai warga Jakarta juga punya harapan sebetulnya. Iya. Dan Harapan saya Anda punya, punya? loh saya punya harapan. Entah siapa gubernurnya, tapi yang terpenting saya punya satu pantun dan satu lagu. Oh, ini. Iya. Pantunnya Dua dong itu, jadinya ya? Dua dong. sedikit. Satu pantun, satu lagu kan satu-satu. Dikumpulin dua ya? Satu-satu berarti. Rawamangun rumahnya Pak Karta. Pulangnya lewat Parigi. Ayo sama-sama kita bangun Jakarta biar lebih baik lagi. Itu pantunnya. Iya. Sekarang lagunya. Pak Karta tetangganya Pak Pri? Bukan. 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 Udah pindah dia Pak Pri. Nah, lagunya ini kalau kita tadi bicara soal keadilan yang tidak ada ujung, tidak ada pangkal, sebetulnya ada, cuman belum diselesaikan di sini. Saya kira Iya. begitu. Nah, ini ada lagunya tentang bagaimana keadilan itu yang berujung pada cita-cita dan cinta. bukan Seperti main lagunya ya. Bang Haji. Berarti. Karena hidup ini mustahil tanpa cinta. Pemimpin kepada rakyatnya itu tanpa cinta nggak jadi apa-apa. Oh nyanyi, nyanyi. Saya kira pidato. Ya udah nyanyi. Iya. Berjuang demi keadilan, berjuang demi kebenaran, berjuang demi cita-cita, bahkan berjuang demi cinta. Kalau Pak Pri mau maju lagi gubernur, Saya nanti siap kamu jadi ininya. juru kampanye. Juru kamp. Oke, baik. Coba Bang, terakhir. Oke, terakhir. Iya. Ya, kali ini kita tidak akan memberikan solusi. Apa yang solusi? Ya. Tapi kami akan memberikan saran dan pemikiran kepada para calon. Walaupun baru satu calonnya, tapi nanti pasti ada. Nah, pertama kepada calon incumbent, Pak Ahok. Ada contoh soal di Jawa Barat waktu pemilihan gubernur tahun 2009. Tidak ada yang nyangka yang akan jadi itu adalah Aher. Kalau tidak Agung Gumelar, ya Dani Setiawan. Oke. Tapi itulah bukti bahwa semua adalah last decision maker ada pada Gusti Numahasuci. Begitu ya. Jadi untuk incumbent, punten jangan tekebur. Jangan jumawa. Jangan jumbawa, ya kan? Ya. Karena semua ada di tulisan. Ya. Kemudian untuk yang baru akan maju, mau disebut lawan, mau disebut Ya. kawan, itu pun tidak usah takut. Jangan belum apa-apa, aduh takut incumbent. Sekali lagi, yang satu lagi saran untuk warga Jakarta. Warga DKI itu terkenal religius. Religius Oke. tuh juga eta tuh ya. Yaitu sangat agamis. Oleh karena itu berdoalah untuk mendapat yang terbaik. Iya. Mangga dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin cepopong tutup sidang istimewa ini. Iya. Iya, terima kasih Cepopong, terima kasih Bung sami-sami. Tobas, Mas Agung, Mas Wendo. Siapa tadi namanya? Michael, oke. Pak Pri dan Bung Bargito dan juga teman Mucile dan teman Mamat. Ya, maju jadi pimpinan itu tergantung kepada garis tangan kata Cepopong. Tentu saja juga pada campur tangan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini untuk kebaikan Jakarta, untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar, pamit.